Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 2 Oktober. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati para malaikat pelindung. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam penyelenggaraanmu yang tak terselami, Engkau mengutus para malaikat-Mu yang kudus untuk melindungi kami. Semoga kami selalu mengalami perlindungan mereka dan berbahagia dalam persekutuan bersama mereka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 18 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati para malaikat pelindung. Peringatan para malaikat pelindung ini diperkenalkan dalam kalender liturgi Romawi pada tahun 1608. Peringatan ini merupakan buah dari devosi kepada para malaikat yang berkembang pada abad pertengahan. Para malaikat dan manusia, ciptaan yang berakal budi dan bebas, harus menyongsong tujuan akhirnya dalam kehendak bebas dan mengutamakan tujuan itu karena cinta. Ini ada dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 311. Ada beberapa macam acuan biblis dari tradisi ini, antara lain dari Kitab Keluaran, bab 23 ayat 20-23. Matius, bab 18 ayat 10. Kisah Para Rasul, bab 5 ayat 17-20. Kitab Wahyu, bab 8 ayat 3-4, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam kesatuan dengan seluruh gereja yang bersiarah, kita menghormati para malaikat dan melambungkan pujian kepada Allah yang menganugerahkan kepada kita kekuatan dukungan para malaikat. Banyak orang kudus punya keakraban dan devosi kepada malaikat pelindung. Saudari-saudaraku yang terkasih,
kita mungkin pernah mendengar bahwa setiap pribadi punya malaikat pelindung masing-masing. Dan cerita ini sangat populer ketika kita mengikuti sekolah minggu. Malaikat pelindung adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan tugas untuk membimbing serta melindungi manusia dari hal-hal yang buruk. Kepercayaan terhadap malaikat pelindung ini sudah ada sejak zaman kuno dan masih banyak diyakini sampai saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan peringatan para malaikat pelindung. Dalam sabda Tuhan tadi, Yesus menunjuk anak kecil sebagai yang empunya kerajaan surga. Karena dari sosok mereka inilah kita akan menjumpai sikap, ketulusan, kejujuran. Nilai-nilai seperti itulah yang menjadi ciri khas para malaikat pelindung kita. Mereka menjadi pelindung dari segala hal yang buruk. Maka, salah satu yang disampaikan oleh Gereja Katolik, tidak salah kalau menggambarkan sosok malaikat pelindung ini dengan wajah-wajah seorang anak kecil, dengan segala kepolosan dan ketulusannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana dengan hidup kita? Bisakah kita menjadi malaikat pelindung bagi sesama kita? Malaikat yang dalam bahasa Inggris adalah angel. Kita dipanggil menjadi angel bagi satu sama lain. Menjadi seorang angel berarti mengajak kita semua untuk menghidupi semangat ketulusan dan kejujuran dalam hidup kita sehari-hari. Be an angel for others. Marilah kita wujudkan bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi malaikat-malaikat dalam hidup kita. Dan kita menyadari akan perlindungan dan bimbingan malaikat kita masing-masing dalam hidup kita. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian,
keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.